Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, di hari pembalasan nanti, setiap manusia pasti menginginkan pertolongan. Namun hanya Allah lah yang dapat memberikan pertolongan di hari pembalasan itu. Di padang mahsyar kelak, setiap umat akan mencari syafaat. Namun hanya syafaat Rasulullah dan balasan dari amal solehlah yang dapat memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang tentu menginginkan syafaat Nabi Muhammad SAW, namun tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hanya orang-orang yang terpilih saja yang akan mendapatkan syafaat Nabi tersebut. Mereka yang terpilih itu adalah mereka yang melakukan berbagai amalan ini saat di dunia. Lantas, apa saja amalan yang mengundang syafaat Nabi di akhirat itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Bersyahadat dengan syahadat yang sempurna. Cara pertama yang dapat dilakukan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW adalah bersyahadat dengan syahadat yang sempurna, yakni meyakini sepenuh hati bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Meyakini tidak hanya di lisan saja, namun diyakini sepenuhnya dalam hati serta diterapkan dalam amalan kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat?" Rasulullah SAW menjawab, "Yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dirinya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Menjawab setiap panggilan azan saat berkumandang. Azan adalah cara seorang muslim untuk memberitahu jika waktu sholat sudah tiba. Dalam lafaz azan terkandung ajakan untuk menunaikan sholat. Seseorang yang istiqomah menjawab panggilan azan akan menjadi jalan untuknya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan, lalu bersolawatlah atasku. Sesungguhnya, barang siapa bersolawat atasku sekali, maka Allah bersolawat atasnya 10 kali. Lalu mohonkanlah kepada Allah bagiku wasilah, karena sesungguhnya dia adalah kedudukan di surga yang tidak diberikan kecuali bagi seorang hamba dari hambanya, dan saya berharap sayalah hamba tersebut. Barang siapa memintakan untukku wasilah, maka dia berhak atas syafaatku." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, membaca doa setelah azan berkumandang juga dapat menjadi sebab seseorang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengucapkan saat mendengar panggilan azan, Allahumma rabba hazihid da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashul maqama mahmudanil lazi wa'atta," maka ia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah bukti bahwa kita cinta kepada beliau. Amalan ini sangat dianjurkan oleh Allah, para malaikat, dan juga oleh Nabi. Orang yang selalu memperbanyak solawat ini, kelak di hari kiamat
akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Dardah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat atasku 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu sore, maka ia mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Memperbanyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak sujud bermakna memperbanyak beribadah kepada Allah. Salah satu ibadah yang memiliki rangkaian sujud adalah solat. Hal ini berarti memperbanyak bersujud berarti memperbanyak melakukan solat, baik itu solat wajib maupun solat-solat sunnah. Orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan amalan ini akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu riwayat dikisahkan dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah, lalu aku mendatangi beliau sambil membawa air wudhu untuk beliau. Kemudian beliau berkata kepadaku, mintalah. Aku berkata, aku minta untuk dapat menemanimu di surga. Kemudian Rasulullah bersabda, selain itu, aku berkata, itu saja. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolonglah aku atas dirimu dengan banyak bersujud. Hadis riwayat Muslim. Tinggal dan menetap di kota Madinah Al-Munawwarah. Salah satu keutamaan bagi orang yang tinggal dan menetap di kota Madinah adalah akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang sabar terhadap kesusahannya di Madinah kemudian dia mati, kecuali aku akan memberikan syafaat padanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat jika dia seorang muslim. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari umatku sabar terhadap cobaan Madinah dan kesusahannya, kecuali aku akan memberikan syafaat padanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Sudah barang tentu keistimewaan ini lebih terbuka lebar bagi penduduk Madinah. Meski tidak mustahil untuk berhijrah ke kota Nabi, namun mengamalkan 4 amalan sebelumnya pastilah lebih mudah untuk dilakukan. Keempat amalan tersebut pun sudah cukup untuk mendapatkan syafaat Rasulullah jika dilakukan dengan ikhlas semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai 5 amalan yang dapat dilakukan untuk mendatangkan syafaat Nabi Muhammad kelak di akhirat. Semoga dengan menonton video ini kita menjadi termotivasi untuk melakukan berbagai amal kebaikan, dan dengan izin Allah kita menjadi orang-orang beruntung dan termasuk di antara umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.